Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tidak semua orang yang menjalankan puasa dapat keberuntungan. Ada juga di antara mereka bahkan rugi. Bahkan Nabi Muhammad pun menginformasikan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan siapakah golongan tersebut? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai puasa. Seperti yang pertama, mereka yang tidak mendirikan sholat. Lah kok bisa? Padahal kan mereka juga berpuasa. Nah, tapi ketahuilah, meskipun mereka berpuasa dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dia tidak dapat mendapatkan apa-apa. Nah, kenapa? Karena memang dia tidak mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah kunci kebaikan. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kuncinya surga. Maknanya, bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendirikan sholat, sesungguhnya mereka dapat pahalanya, dapat kebaikan-kebaikannya, sisi positif puasanya. Misalnya, sehat. Tapi apa yang dia tidak dapat? Nah, di akhirat kelak, dia tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikannya. Pahala-pahalanya tidak bisa mereka nikmati. Kenapa? Karena kunci dari kebaikan itu dia tidak memiliki, karena dia tidak mendirikan sholat. Yang kedua, mereka yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka berpuasa, tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia tetap gosip, tetap gibah, menipu. Dan lebih parahnya, Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Ketika kita melakukan maksiat atau dosa, maka buahnya itu akan diiris. Dosa lagi, diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Nah, irisan-irisan akhirnya tinggal batunya. Isinya sudah habis. Apa bisa kita menikmati kalau tinggal batunya aja? Tentu tidak dong. Nah, itulah ibarat orang yang berpuasa tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Puasanya sah, tapi karena perbuatan maksiatnya itu, maka kikis puasanya. Nah, teman-temanku sekalian, puasa ini kita harapkan mampu bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sia-sia bagi orang yang berpuasa, tapi dia tidak mau sholat. Rugi bagi orang yang berpuasa, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya dari kegiatan keji dan mungkar. Nah, dalam Ramadan, di bulan Ramadan itu juga terdapat malam Lailatul Qadar. Salah satu amalan atau malam yang kita tunggu-tunggu di bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. Laila itu adalah malam dan Qadar itu adalah penentuan. Jadi malam penentuan inilah yang dari kecil saya mendapatkan informasi bahwa malam ini umat Islam, mereka yang beriman itu sedang menunggu. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini lebih mulia dari 1000 bulan atau kira-kira sekitar 83 tahun. Suatu ketika datanglah umat Rasulullah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini pendek-pendek umurnya, kami ini singkat umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Bagaimana cara kita memperbanyak amal?" Nah, memang betul jika umur kita itu paling 80 tahun, maksimal jika mengikuti Rasulullah 63 tahun. Tetapi ketahuilah, kalau kita tiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Misalnya, kita usia 25 tahun, tiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai usia 40 tahun. Bayangkan saja, satu tahunnya setiap Ramadan kita dapat 83 tahun atau 1000 bulan. Kita kalikan 5 tahun, itu sudah berapa?
Nah, sekarang bagaimana sih kita menyambut malam Lailatul Qadar? Amalan apa saja yang kita lakukan untuk menunggu malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu datang dan semua umat Islam akan mendapatkannya? Tentu tidak. Karena hanya mereka yang menyambut dan hanya mereka yang menantinya yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bagaimana cara kita untuk menanti atau menyambut malam Lailatul Qadar? Yang pertama, iktikaf di masjid. Dengan sengaja kita datang ke masjid, duduk bertafakur, ngaji beberapa saat. Setelah itu mungkin kita tidur dulu, lalu bangun di jam 1 sambil menunggu makan sahur dengan cara berzikir. Nah, berzikir ini misalnya ya, kita duduk menghadap kiblat dengan keadaan sudah berwudu, pakaian kita suci, lalu kita berzikir. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil aliyil azim, atau dengan zikir yang lain, dan itu kita ulang-ulang seperti itu. Yang kedua, qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu sahur. Kita memperbanyak ayat suci Al-Quran. Lebih mulianya jika kita baca bahasa-bahasa Al-Quran, misalnya bahasa Arabnya, terjemahannya, dan lebih bagus lagi jika kita baca tafsirannya. Nah, itu merupakan amalan untuk menunggu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, dengan memperbanyak sholat. Nah, ini sholat apa? Yang paling populer itu sholat tahajud. Nah, berapa rakaat nih? Nah, sholat tahajud itu boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan lebih mulia lagi jika 8 rakaat. Nah, jadi sambil menunggu Lailatul Qadar, kita sholat tahajud. Nah, yang keempat itu berdoa. Nah, menunggu Lailatul Qadar ini mari kita memperbanyak doa, dengan tentunya etika-etika berdoa, sunnah-sunnah dalam berdoa kita amalkan. Nah, teman-temanku sekalian, malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi harus kita menantinya, karena tidak semua umat Islam itu mendapatkannya. Tapi hanya mereka yang menyambut dan menantinya. Semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.